Kabar mengejutkan datang dari bursa pelatih Persebaya Surabaya jelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2025-2026. Nama Stefano Cugura alias Teko yang sempat santer dikaitkan dengan Green Force justru dikabarkan bukan jadi pilihan utama. Alih-alih Teko, kini muncul nama baru yang disebut lebih dekat ke kursi panas pelatih kepala Persebaya Surabaya musim depan. Sosok tersebut adalah Pep Munoz, pelatih asal Spanyol yang punya rekam jejak menarik di sepak bola Indonesia. Bahkan disebutkan kesepakatan antara manajemen Persebaya Surabaya dan sang pelatih sudah dicapai usai laga melawan Borneo FC pekan lalu. Identitas Munoz makin kuat karena Persebaya Surabaya memang tengah membidik pelatih asal Spanyol sebagai arsitek baru tim. Pengalaman Munoz di level internasional menjadi nilai lebih di mata manajemen Green Force. Meski nama Teko sebelumnya sempat disebut sudah mencapai tahap negosiasi akhir, situasi ternyata berubah. Manajemen kabarnya melakukan manuver cepat usai pertandingan terakhir dan langsung mengunci nama baru. Pep Munoz diyakini menjadi sosok yang cocok dengan filosofi permainan Persebaya Surabaya yang atraktif dan cepat. Selain itu, latar belakangnya sebagai pelatih Eropa yang paham sepak bola Asia jadi keuntungan tersendiri. Belum ada pengumuman resmi dari Persebaya Surabaya, namun sinyal perpisahan dengan Paul Munster sudah sangat kuat. Munster bahkan tak lagi terlihat mendampingi latihan tim sejak beberapa pekan terakhir. Saat ini seluruh aktivitas tim ditangani oleh asisten pelatih Uston Nawawi. Secara administratif, Munster memang masih tercatat sebagai pelatih kepala, tapi secara teknis sudah tak lagi terlibat. Sebelumnya, Stefano Cugura sempat disebut menjadi calon utama pengganti Munster. Bahkan proses negosiasi dengan pelatih yang sukses bersama Bali United itu dikabarkan sudah rampung. Teko disebut akan memboyong satu pemain, andalannya dari Bali United jika resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kehadiran Munoz sebagai kandidat baru tentu memunculkan tanda tanya di kalangan supporter. Banyak yang masih menunggu kejelasan arah kepelatihan tim musim depan. Apalagi musim 2024-2025 jadi musim yang kurang memuaskan bagi Persebaya Surabaya. Target tinggi yang dicanangkan di awal musim gagal tercapai dan performa tim tidak stabil di putaran kedua. Nama Pep Munoz memang belum setenar Teko di Liga 1, namun latar belakangnya cukup menjanjikan pengalamannya. Bersama Luis Milla bisa menjadi bekal penting dalam menangani tim sebesar Persebaya Surabaya. Kabar ini tentu masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak klub, namun rumor yang berkembang sudah cukup kuat untuk menjadi sinyal perubahan besar sedang terjadi. Apakah benar Pep Munoz yang akan memimpin Green Force di Liga 1 Indonesia 2025-2026? Jika benar, maka langkah manajemen untuk memilih pelatih muda dengan gaya Eropa bisa jadi strategi baru yang menjanjikan. Kini tinggal menunggu waktu sampai semuanya dikonfirmasi ke publik. Bobakari Diarra resmi mengucapkan salam perpisahan kepada PSIS Semarang setelah 2 musim membela Laskar Mahesa Jenar. Gelandang asal Prancis itu mengumumkan kepergiannya melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Diarra menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak di PSIS. Ia juga menyinggung keputusannya hengkang tak lepas dari situasi sulit yang tengah dihadapi klub musim ini. Namun, Diarra tidak merinci lebih lanjut soal situasi sulit yang dimaksud di tubuh PSIS Semarang. Ia memilih untuk fokus menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan pengalaman berharga selama membela tim. Diarra menyebut tahun pertamanya di PSIS sangat mengesankan karena disambut hangat seperti keluarga. Ia bisa tampil maksimal di lapangan dan mengalami banyak momen indah yang akan selalu dikenangnya. Meski harus berpisah, ia membawa pulang kenangan indah dan pertemanan yang tak terlupakan. Dengan resmi hengkang,
Dari PSIS Semarang, spekulasi mengenai masa depan Diarra di Liga 1 Indonesia kembali mencuat. Besar kemungkinan mantan pilar timnas Mali U20 itu tetap berkarier di kompetisi kasta tertinggi tanah air musim depan. Diarra menjadi incaran tim yang membutuhkan gelandang bertipe box-to-box. 3 klub Liga 1 asal Jawa Timur pun langsung dikaitkan, yakni Arema FC, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya. Namun, dari ketiga klub tersebut, Persebaya Surabaya dinilai memiliki kans paling besar untuk mendapatkan jasa Diarra. Hal ini tak lepas dari situasi gelandang asing mereka yang sedang tidak menentu menjelang akhir musim 2024-2025. Nama pertama yang santer akan hengkang dari Persebaya Surabaya adalah Gilson Costa. Dalam 5 pertandingan terakhir, pemain asal Portugal itu tidak pernah dimainkan bahkan 3 laga, diantaranya tidak masuk dalam daftar skuad. Situasi itu menjadi indikasi kuat manajemen Green Force akan melepas Costa setelah musim ini tuntas. Posisi yang ditinggalkannya berpotensi diisi oleh sosok sekelas Diarra yang berpengalaman dan punya etos kerja tinggi. Selain Gilson Costa, nama Mohamed Rashid juga disebut bakal meninggalkan Persebaya Surabaya. Gelandang asal Palestina itu dilaporkan sedang didekati Bayangkara FC yang tengah berbenah menghadapi musim depan. Jika benar 2 gelandang asing tersebut cabut, maka Persebaya Surabaya akan membutuhkan figur baru di lini tengah. Keputusan Diarra untuk tetap di Liga 1 juga masuk akal mengingat performanya masih cukup stabil. Ia kerap menjadi andalan PSIS dalam membangun permainan dan menstabilkan tempo laga. Ketertarikan Persebaya Surabaya kepada Diarra pun sejalan dengan ambisi klub asal Surabaya tersebut untuk bangkit musim depan. Masuknya Diarra akan menambah kekuatan Green Force, khususnya di sektor tengah yang selama ini kerap disorot. Kualitas dan pengalaman yang dimiliki Diarra bisa membuat permainan Persebaya Surabaya lebih solid dan dinamis. Update rumor transfer Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026 mendatang kian ramai, kini Persebaya Surabaya. Santer dikaitkan dengan pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teko.